Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman kelas 4? Ustazah berharap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika bersama Ustazah Kustanti dan Ustazah Rina. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Pada pembelajaran matematika hari ini, kita akan membahas tentang pengolahan data. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini adalah menjelaskan data diri peserta didik dan lingkungan yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Mengumpulkan data diri peserta didik dan lingkungan dan menyajikan dalam bentuk diagram batang. Lalu, tujuan pembelajaran hari ini adalah aku dapat menyajikan data dalam bentuk diagram batang, aku dapat membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Sekarang, Ustazah mau tanya, apa kalian masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Apa yang kita pelajari tentang pengolahan data pada minggu lalu? Ada yang masih ingat? Benar sekali. Minggu lalu kita belajar tentang cara mengumpulkan data dan menyajikan data dalam bentuk tabel. Lalu, apa yang akan kita pelajari hari ini? Perhatikan videonya ya. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang 3 hal. Yang pertama, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Yang ketiga, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Kita mulai dari membaca data dalam tabel. Membaca data dalam bentuk tabel berarti menyebutkan informasi yang terdapat pada tabel. Sekarang, coba perhatikan tabel berikut. Tabel berikut merupakan tabel data nilai matematika siswa kelas 4. Setelah melihat tabel, informasi apa yang kamu dapat dari tabel tersebut? Coba perhatikan tabelnya. Kita mulai dari nilai yang paling kecil. Setelah melihat tabel, kita tahu bahwa nilai yang paling kecil adalah 6. Dan yang mendapat nilai 6 ada 3 siswa. Jadi, kita dapat menulis informasi yang didapat adalah siswa yang mendapat nilai 6 ada 3 orang. Selanjutnya kita lihat kembali tabelnya. Sekarang kita perhatikan nilai kedua. Nilai kedua adalah 7. Dan yang mendapat nilai 7 ternyata ada 6 siswa. Jadi kita tulis siswa yang mendapat nilai 7 ada 6 orang. Cara yang sama juga kita lakukan pada nilai 8 dan 9. Setelah melihat tabel, kita dapat menulis siswa yang mendapat nilai 8 ada 4 orang dan siswa yang mendapat nilai 9 ada 2 orang.
Jadi, itu adalah informasi yang kita dapat setelah membaca tabel data nilai matematika siswa kelas 4. Setelah membaca data dalam tabel, kita akan mencoba untuk menafsirkan data dalam tabel. Menafsirkan data dalam bentuk tabel berarti menemukan informasi lain yang tidak tertulis pada tabel. Biasanya berupa nilai terendah, nilai tertinggi, nilai paling banyak diperoleh, dan nilai paling sedikit diperoleh. Coba perhatikan kembali tabel data nilai matematika kelas 4. Pertama, yang kita akan cari adalah nilai terendah. Perhatikan kolom nilai. Mana nilai yang paling kecil? Dari kolom nilai, kita dapat melihat bahwa nilai yang paling kecil adalah 6. Jadi, di sini kita tulis nilai terendah yang diperoleh siswa adalah 6. Selanjutnya, kita cari nilai yang tertinggi. Perhatikan kembali kolom nilai. Dari kolom nilai ini, kita dapat melihat bahwa nilai yang tertinggi adalah 9. Jadi, kita tulis nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 9. Sekarang, kita akan mencari nilai yang paling banyak diperoleh siswa. Lihat kolom banyak siswa. Mana kolom yang memiliki jumlah siswa paling banyak? Nah, di sini kita lihat jumlah siswa yang paling banyak adalah 6. Berapa nilai yang dimiliki oleh 6 siswa? Ternyata nilainya adalah 7. Jadi kita tulis nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah 7, yaitu 6 orang. Selanjutnya, kita cari nilai yang paling sedikit diperoleh oleh siswa. Perhatikan kembali kolom banyak siswa. Mana kolom yang memiliki jumlah siswa paling sedikit? Di sini kita bisa lihat bahwa jumlah yang paling sedikit adalah 2. Berapa nilai yang dimiliki oleh 2 orang siswa? Ternyata nilainya adalah 9. Jadi kita tulis nilai yang paling sedikit diperoleh siswa adalah 9, yaitu 2 orang. Ini adalah informasi yang kita dapat setelah menafsirkan data dalam tabel. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi atau persegi panjang. Ada yang tahu bagaimana ya bentuk dari diagram batang? Kalau belum ada yang tahu, coba perhatikan gambar di samping. Ini adalah contoh dari diagram batang. Sekarang, kita akan coba untuk membuat diagram batang. Perhatikan tabel berikut. Tabel ini adalah tabel banyaknya ikan di tambak milik Pak Reza. Di sini jenis ikannya ada lele, ada 550 ekor, mujair, ada 450 ekor, bawal ada 350 ekor, dan gurami ada 400 ekor. Pertama-tama, kalau kita mau membuat diagram batang, kita buat terlebih dahulu sumbu tegak dan sumbu mendatar. Sumbu mendatar kita tulis dengan jenis ikan. Di sini Ustazah tulis lele, mujair, bawal, dan gurami. Lalu pada sumbu tegak, Ustazah tulis banyaknya ikan atau ekor. Di sini rentan yang Ustazah tulis adalah per 100. Jadi Ustazah tulisnya 100, 200, 300, 400, 500, dan 600. Langkah kedua, kita buat diagram batangnya pada setiap nama jenis ikan setinggi banyak ikan pada tabel. Nah, kita mulai dari ikan lele. Ikan lele ada 550 ekor. Berarti di sini antara angka 500 dan 600. Ustazah beri garis di antara 500 dan 600.
Lalu Ustazah gambar diagram batangnya. Selanjutnya Ustazah beralih ke mujair. Di sini mujair jumlahnya adalah 450. Berarti ada di antara 400 dan 500. Ustazah beri garis lagi. Lalu baru Ustazah gambar diagram batangnya. Selanjutnya Ustazah beralih ke bawal, ikan bawal. Di sini ikan bawal ada 350 ekor. Berarti ada di angka 300 dan 400. Ya, Ustazah beri garis lagi. Lalu Ustazah gambar diagramnya. Yang terakhir adalah ikan gurame. Ikan gurame banyaknya adalah 400. Lalu Ustazah beri garis lagi. Dan Ustazah gambar diagram batangnya. Oke, sudah selesai membuat diagram batang. Jangan lupa untuk memastikan jarak antara setiap data sama besar. Jadi tidak terlalu sempit dan tidak terlalu berdempetan, sehingga hasilnya rapi. Tadi kita sudah mencoba untuk membuat diagram batang. Nah, sekarang kita mencoba untuk membaca data dalam diagram batang. Sama seperti membaca data dalam tabel, membaca data dalam bentuk diagram batang berarti menyebutkan informasi yang terdapat pada diagram batang. Di sini Ustazah punya diagram batang. Diagram batang siswa kelas 1 hingga kelas 6. Ustazah mau tanya dulu, sumbu tegaknya apa ya? Ya, betul. Sumbu tegaknya adalah jumlah siswa. Lalu sumbu mendatarnya apa? Ya, betul. Sumbu mendatarnya adalah kelas dari kelas 1 hingga kelas 6. Sekarang kita perhatikan diagram batangnya. Kita mulai dari kelas 1. Berapa jumlah siswa kelas 1? Nah, diagram batangnya menunjukkan angka 40. Berarti banyak siswa kelas 1 adalah 40 orang. Lalu kita lihat ke kelas 2. Diagram batangnya menunjukkan di antara angka 40 dan 50. Kita anggap jumlahnya adalah 45 ya. Jadi banyak siswa kelas 2 adalah 45 orang. Lalu kita lihat kelas 3. Diagramnya menunjukkan tepat di angka 50. Berarti banyak siswa kelas 3 adalah 50 orang. Kita lanjut lagi ke kelas 4. Diagramnya menunjukkan angka 40. Berarti banyak siswa kelas 4 adalah 40 orang. Nah, sekarang kita lihat diagram kelas 5 dan kelas 6. Tingginya sama ya, berada di antara 40 dan 50. Berarti kita anggap 45 orang. Jadi kita tulis, banyak siswa kelas 5 adalah 45 orang dan banyak siswa kelas 6 adalah 45 orang. Inilah informasi yang kita dapat setelah membaca data dalam diagram batang. Selanjutnya, kita akan mencoba menafsirkan data dalam diagram batang. Ada yang masih ingat apa itu menafsirkan data? Masih ingat nggak ya? Oke, menafsirkan data dalam bentuk diagram batang berarti menemukan informasi lain yang tidak tertulis pada tabel. Biasanya berupa jumlah terbanyak, selisih terbanyak dan sedikit, dan jumlah keseluruhan. Oke, sekarang kita lihat lagi diagram batang siswa kelas 1 sampai kelas 6. Kira-kira informasi apa yang kita dapat setelah menafsirkannya? Kita mulai dengan kelas yang jumlah siswanya terbanyak. Mana kelas yang siswanya terbanyak? Kita lihat diagram paling tinggi. Diagram paling tinggi yang mana ya? Ternyata diagram paling tinggi adalah kelas 3. Berarti kelas yang jumlah siswa terbanyak adalah kelas 3. Lalu kita cari selisih jumlah siswa paling sedikit dan paling banyak. Nah,
Kita cari ya, kita cari diagram yang paling tinggi dan diagram paling pendek. Coba, diagram paling tinggi tadi kelas 3. Nah, sekarang diagram paling pendek. Berapakah diagram paling pendek? Menunjukkan angka berapa? Ternyata diagram paling pendek ini ada di kelas 1 dan kelas 4, yaitu yang menunjukkan angka 40. Berarti kita tulisnya seperti ini. Selisih jumlah siswa yang paling sedikit dan paling banyak adalah 50, diagram kelas 3, dikurangin 40, diagram kelas 1 dan kelas 4, sama dengan 10 orang. Yang terakhir, kita tentukan jumlah keseluruhannya. Kita hitung berdasarkan nilai yang ditunjukkan oleh diagram. Pertama, kelas 1 nilainya berapa? 40. Kita tulis 40. Ditambah kelas 2 berapa nilainya? 45. Kita tulis ditambah 45. Selanjutnya kelas 3 berapa nilainya? 50. Kita tulis lagi ditambah 50. Lalu kelas 4 40, kelas 5 45 dan kelas 6 45. Jadi kita tulisnya ditambah 40, ditambah 45, ditambah 45. Hasilnya adalah 265 orang. Jadi ini adalah informasi yang kita dapat setelah menafsirkan data dalam diagram batang. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video pembelajaran ini hingga akhir. Mohon maaf apabila Ustazah ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.